Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimil Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihil haqqu wal butlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladhina yaqra'una wa yatatarasun wa yatahafazuna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya. Wabil khusus para pengurus LMY Kabupaten Pati, khususnya Romo Kiai Haji Abdur Rozak, dan juga para pengurus LMY Kecamatan Gebong, para asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, mukri'in mukri'at yang kami hormati, dan semua peserta yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk ngaji bareng, ngaji Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan ridho dari Allah, manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, supaya tidak menghabiskan waktu, kami lanjutkan akan menerangkan fadilah Al-Quran ya. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling utama, bahkan sesuatu yang paling afdol, paling agung adalah Al-Quran ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Qur'an adalah suatu yang paling agung, paling afdol dibandingkan segala sesuatu kecuali Allah. Man waqara al-Qur'an faqad waqara Allah. Barang siapa yang mengagungkan Al-Qur'an berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengagungkan Allah pasti akan mendapatkan keagungan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena Al-Quran adalah yang paling utama dan paling agung, mestinya orang yang cerdas itu akan memilih Al-Quran. Orang cerdas disuruh memilih, itu pasti yang dipilih yang baik. Ada orang disuruh milih untuk jadi istri ya. Ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang jelek. Pilihnya kok yang jelek, nah itu namanya kurang cerdas ya. Maka kalau kita cerdas, pastinya akan selalu memilih Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang paling agung, maka marilah Al-Quran ini betul-betul kita agungkan, dan harusnya selalu kita baca dan kita pelajari ya. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah cinta terhadap Allah,
pasti akan cinta terhadap Al-Quran, karena Al-Quran sebagai WA-nya Allah ya. Kalau Bapak Ibu punya orang yang dicintai, kalau di WA pasti akan cepat-cepat dibuka dan dibaca, bahkan membacanya berkali-kali ya. Allah punya WA yang judulnya adalah Al-Quran ya. Di dalam hadis diterangkan, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian senang berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, jagongan dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Berarti Al-Quran sebagai WA-nya Allah. Maka WA yang paling utama dan yang ada pahalanya ini adalah kalau kita WA-an dengan Allah ya. Maka harapan kami di HP Bapak Ibu supaya ada aplikasi Quran. Jadi Bapak Ibu kemana saja bawa HP berarti bawa Al-Quran. Tapi jangan diisi saja, tapi mohon supaya selalu dibaca ya. Sebelum membaca WA dari yang disayangi, kalau yang pacaran yang pacarnya ya, ini WA-nya Allah supaya dibuka pertama kali ya. Supaya dibaca yang pertama ya. Karena biasanya kalau kita sudah membuka WA kadang-kadang sampai kemana-mana. Nah, sebelum kemana-mana ini Al-Qur'annya supaya betul-betul dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang paling agung. Kita ketahui bahwa mukjizat Nabi banyak sekali. Wa mu'jizatuhu kasiratun hurur minha kalamullahi mu'jizul bashar. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid ya. Mukjizatnya Nabi ini sangat banyak dan agung-agung. Tidak hanya satu tapi ribuan, ada yang mengatakan begitu ya. Tapi semuanya sudah sirna, tinggal Al-Quran saja. Jadi mukjizat yang paling agung dari Nabi adalah Al-Quran, karena ini mukjizat yang abadi, mukjizat yang banyak barokahnya ya. Contohnya mukjizat Nabi ya, jari-jarinya Nabi, sela-sela jari ini bisa menjadi sumber air ya. Jadi ketika Nabi perang melawan orang kafir, menteri bagian pengairan lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, airnya tinggal sedikit, tidak cukup, tidak mencukupi untuk para prajurit. Nah, Nabi jawabnya, Nabi sudah, sekarang bawa ke sini air yang masih ada. Setelah di hadapan, airnya tangannya Nabi dimasukkan. Nah, setelah itu, siapa sekarang yang membutuhkan air supaya ambil dari sini. Airnya tidak habis, bahkan semua menggunakan air, airnya masih tidak habis ya. Untungnya belum ada air dalam kemasan ya. Mungkin kalau dulu sudah ada air kemasan jadi aqua atau jadi kahaki ya. Itulah air yang paling baik karena sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lah kita minum itu ya mestinya dianjurkan, diperintahkan minum yang air yang baik ya. Air yang baik sekarang adalah air Zam-Zam ya.
air Zam-Zam ini sudah diselidiki, sudah diakui bahwa air Zam-Zam ini mengandung mineral dan apa yang kita butuhkan ya. Jadi kalau minum air Zam-Zam ini akan menjadi obat dan menjadi sehat, tapi harganya kan mahal ya. 5 liter saja sudah 400.000 ya. Kalau orang enggak kaya enggak bisa minum air Zam-Zam terus ya. Maka selain air Zam-Zam ya, kita minumnya harusnya air yang barokah ya, air yang barokah supaya kita hidupnya bisa barokah ini ya. Apa air barokah itu? Air yang didoai para ulama ya, itu air yang barokah ya. Jangan air yang produk orang kafir. Kalau kita minum produk orang kafir ini ya kurang barokah ya. Maka anjuran kami setiap hari kita minumnya itu harus air yang barokah yang diproduk oleh pondok-pondok pesantren ya. Sekarang banyak sekali air produk dari pesantren, seperti dari Sidogiri ya, ada air santri ya. Dari Yambu'ul Quran ada air kahaki dan ada buya ya. Ini kalau diminum pasti akan banyak barokahnya daripada air produk orang kafir ya. Apalagi Bapak Ibu setiap hari pujiannya wala aqwa ala naril jahimi, maka jangan aqua ya, paling tidak itu ya, karena jelas-jelas aqua adalah produk orang kafir, produk dari Prancis yang kemarin banyak diboikot nah, tapi seringnya kita masih minumnya itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk perjuangan kita sebagai orang Islam ini yang kadang-kadang kita belum ikut berjuang untuk Islam ya. Sebagai orang Islam harus berjuang untuk agama kita. Apa saja yang bisa menguntungkan Islam dan orang Islam ini berarti berjuang ya. Lah berjuang ini bermacam-macam jalannya. Di antaranya adalah pendidikan ya. Pendidikan ini yang perjuangan yang sangat penting ya. Karena supaya anak-anak ini bisa menetapi akidah yang benar atau akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maka harus kita didik dari awal. Kita didik dari TK, dari MI, ini harus kita didikkan kepada anak-anak. Maka ketika kita mengajar kepada anak, jangan lupa menyampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah, karena itu yang sangat penting ya. Kecuali itu kita berjuang, kita jihad melalui ekonomi ya. Ekonomi Islam ini perlu kita perjuangkan atau kita majukan ya. Seperti kita menggunakan sesuatu kalau bisa ya, itu adalah produk-produk yang orang Islam ya. Contohnya roti ya, kita membelinya harus roti yang produk orang Islam, membuatnya pasti pakai bismillah ya. Kalau orang kafir kurang barokah itu. Lah ini kalau kita membeli produk orang Islam ini berarti kita termasuk berjuang gitu ya, niati untuk berjuang. Termasuk air mineral ya, maka harus produk-produk dari pondok pesantren ya. Ada produk yang dari pondoknya Yi Ma'ruf itu, Salama atau apa itu produk air pesantren ya. Di samping itu kalau Bapak Ibu minum dari pondok pesantren ini, kecuali berjuang juga membantu pondok pesantren itu ya.
menjadi menghidupkan pondok pesantren ya. Termasuk berjuang ya, ini mungkin kita akan melalui setahun lagi atau setahun lebih berjuang melalui politik, bukan partai politik, melalui politik ini ya. Ini kadang-kadang tidak disadari ya. Ini kami sampaikan karena sangat penting ya. Kita itu di dalam Jawharatul Tauhid, termasuk tadi yang sudah saya baca, wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam bihukmin akli ya. Wajib bagi kita untuk mendirikan pimpinan yang adil ya. Pimpinan adil itu ya termasuk bupati, termasuk anggota DPR, utamanya lagi adalah presiden ya. Kita wajib mendirikan tapi yang adil ya. Yang adil itu paling tidak adalah orang Islam ya. Nanti kalau sama-sama ada pilihan ya kita pilih yang paling adil, yang paling baik ya. Umpama tidak adil yang 100% ya harus yang paling baik ya. Ini yang sukar untuk memilihnya ini ya. Yang penting kita pilih yang paling baik walaupun tidak diberi uang ya. Kadang-kadang kita itu tidak mau nyoblos karena tidak ada uangnya. Bapak ibu pergi untuk nyoblos ini wajib, karena apa? Milih pimpinan ya, memilih pimpinan. Nah, ini kadang-kadang orang Islam di ojo-ojoi jangan sampai pergi, jangan sampai nyoblos ya. Nanti orang-orang yang jelek-jelek ini yang nyoblos dan dipilih yang jelek pilihan dia ya. Ini nanti yang jadi pimpinan adalah orang yang tidak kita pilih. Lah ini kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada slogan politik itu kotor, politik itu tidak baik dan lain sebagainya. Ini harus tahu. Tidak berarti Bapak Ibu harus mengikuti partai politik, tapi pemilihan pimpinan adalah suatu kewajiban kita. Dan kita harus milih yang baik walaupun tidak diberi uang. Kalau diberi uang ya diterima saja untuk diberi ya, asal jangan janji ya, janjinya insya Allah. Nah, nanti kalau milih mana yang kita pilih yang baik mana ya, itu bisa. Itulah yang paling penting untuk jihad kita ya. Ini kami selipkan karena ini sangat penting ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mukjizat Nabi yang paling agung adalah Al-Quran. Turun Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca wasol tapi kebenaran tidak dibaca hunna, tidak karena tahu ya. Itu harusnya dibaca tidak hunna, idhar. Kemudian maliyah halaka ya, ini juga ada keterangannya bahwa ha sukun bertemu ha, menurut kaidah huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya harus dibaca idgham. Tapi di sini tidak harus, tapi boleh idgham, boleh idhar. Maka ketika baca ini, ketika diwasolkan boleh maliyah halaka anni sultaniyah. Ini namanya idhar. Idharnya dengan dibaca saktah ya. Atau dibaca idgham maliyah halaka anni sultaniyah. Itulah mengenai contoh keterangan yang ada di Quran Al-Qudus ya. Sekarang kita akan menerangkan bagaimana cara mengajarkan yambu'a ya. Kita beri semangat lagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Pagi yang bahagia, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran,
Mukri itu menurut istilah ilmu qiraah disebut muallim, atau yang dimaksud adalah muallim, orang yang mengajarkan Al-Quran sebutnya adalah mukri. Yang belajar disebut qari, ya. Jadi muallim dan muta'allim. Nah, sebagai guru Al-Quran itu adalah manusia yang terbaik. Kalau ingin jadi manusia terbaik, maka jadilah guru Al-Quran, ya. Supaya kita mendapatkan titel yang sangat tinggi ini, ya, mestinya harus menetapi syarat-syaratnya. Karena orang dapatkan titel, ya, ada doktor, ya, S1, S2, S3, ada MA, DRS dan lain sebagainya, kan harus melalui jalur, ya, harus ada persyaratan-persyaratannya, ya. Kalau es teler ya tinggal beli di pasar, ya. Nah, untuk mencapai titel manusia terbaik atau khairun nas ini ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Di antaranya adalah belajar kepada ahli Al-Quran. Ini syarat utama. Jadi orang membaca Quran, mengajarkan Al-Quran harus ada gurunya, harus ada sanadnya, ya. Ini yang perlu dipahami. Walaupun pandai bahasa Arab, nah, orang Arab itu kurangnya apa bahasa Arabnya, ya? Para sahabat apa kurangnya bahasa Arab? Sudah fasih-fasih bahasa Arabnya. Kalau mengiga saja pakai bahasa Arab. Mengiga itu apa? Ngelindur itu. Sahabat kalau ngelindur itu bahasanya Arab bukan Jawa, ya. Lah kita tidak ngelindur saja pakainya tidak bahasa Arab, nah, maka para sahabat saja diperintah oleh Nabi untuk belajar, padahal tidak diragukan bahasa Arabnya. Nah, kalau kita kan hanya bisa na'am dan la saja, ya. Nabi perintah kepada sahabat Ali. Kenal sahabat Ali? Ya kenal tapi tidak pernah ketemu, ya. Sahabat yang cerdas dan ahli ilmi, karena mendapatkan titel babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kota ilmu, gudang ilmu, dan Ali sebagai pintu gerbang ilmu. Nah, padahal kita sekrupnya saja kan tidak, ya. Itu kadang-kadang tidak mau ngaji. Mau sahabat Ali yang pintu gerbang ilmu saja diperintah ngaji dan mau ngaji, ya. Nabi perintahnya begini, ya Aliyu ta'allamil Qur'an wa 'allimhun nas. Ya Ali, belajarlah kamu Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Padahal bahasa Arabnya ngelotok sekali, ya. Dikon ngaji Quran. Lah, kecuali kalau ngaji ini mestinya akan dapat ilmu tapi ada bonus. Falaka bikulli harfin asyru hasanat. Bagimu setiap huruf akan mendapatkan 10 hasanah, ya. Jadi mengajar Quran, kalau sudah pernah mengaji kepada guru, itu gurunya dapat pahala setiap huruf 10 hasanah. Jadi kalau mengajar Bismillahirrahmanirrahim, berapa hurufnya itu? Tidak pernah hitung. 19, ya. Berarti kalau kita ngajarkan bismillah sudah 190 hasanah. Padahal seperempat menit, kalau dibaca tidak ada seperempat menit, ya. Itu pahala yang agung karena menghitungnya itu per karakter, per huruf. Jadi setiap huruf, ya. Jadi baca satu huruf sudah mendapatkan apa, mengajarkan satu huruf apa dengan 10 hasanah, ya. Itu kalau mengaji dan beribadah dengan membaca Quran, ya. Kalau kita sholat
tidak sampai salam ya tidak ada pahalanya ya. Sholat sudah sampai 2 rakaat batal ya, tidak ada pahala kalau belum sempurna. Tapi kalau Al-Quran setiap huruf ada pahalanya. Di samping itu ada bonus lagi, terusnya hadis tadi, fa immutta mutta syahidan. Hei Ali, nanti kalau kamu mati syahid. Mati syahid maksudnya mati syahid akhirat, tapi kebetulan untuk Imam Ali ini syahid dunia akhirat karena dibunuh oleh orang ya, karena dibunuh ya. Ini kalau tidak mati syahid, tidak dibunuh orang, itu syahid akhirat ya. Ada hadis yang lain yang menerangkan, yang bukan sanadnya bukan Ali, ini menerangkan bahwa guru Quran itu matinya syahid ya. Masih diulangi Nabi, ya Ali ta'allamil Quran wa 'allimhun nas. Ali, belajarlah kamu Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Fa immutta hajjatil malaikatu ila qabrika ka hajjin nasi ila baitillahil atiq. Kalau nanti kamu mati ya, kuburanmu akan dikunjungi para malaikat. Bukan mumun yang mengunjungi ya. Bukan wawadan, bukan setan, tapi malaikat yang akan mengunjungi. Digambarkan sebagaimana manusia, orang-orang beriman mengunjungi Ka'bah Baitullah di Mekah ya. Sudah pernah haji ya, banyak yang belum sih ya. Umrah juga banyak belum ya. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan untuk haji dan umrah saja ya. Jadi kuburannya itu digambarkan Ka'bah. Kalau sudah ke sana akan tahu Ka'bah tidak akan sepi malam ya, tengah malam atau siang bolong ya, itu banyak orang yang mengelilingi, ada yang tawaf, ada yang sholat dan lain sebagainya ya, tidak pernah sepi ya. Padahal kalau siang, kalau pas waktu bulan Agustus ya, itu panasnya setengah mendidih ya. Karena apa? Derajatnya 50 derajat Celcius ya. Padahal tidak ada apa? Atapnya. Kok itu tidak ada atapnya ya. Tapi tidak ada yang takut, tidak ada yang apa? Merasa panas karena cintanya terhadap apa? Allah dan Ka'bah ini, dia keliling sambil apa, kepanasan tidak apa-apa ya. Di samping itu Nabi sendiri memberi contoh ya. Kadang Nabi perintah tapi tidak menjalani ya. Tapi mengenai belajar Al-Quran, Nabi memerintahkan untuk belajar Al-Quran. Nabi sendiri juga belajar kepada guru. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Tahu, malaikat Jibril itu tingkatannya di bawah Nabi jauh ya. Kalau Nabi kan khairul khalqi ya, setelah Nabi ini ada beberapa Nabi, ada tingkatan-tingkatan, baru malaikat Jibril. Ini sebagai contoh kita, walaupun kita pangkatnya tinggi atau titelnya banyak ya, gemblek, tapi belum bisa baca Quran. Nah, maka harus mau belajar Quran kepada ahli Quran walaupun tidak punya titel ya. Yang penting ahli Quran. Ahli Quran itu artinya sudah pernah mengaji kepada gurunya, gurunya ngaji gurunya, sehingga ada sanad dan silsilah sampai para sahabat. Sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud mahlil ilmi. Maka karena bapak ibu sebagai guru belum pernah khatam kepada ahli Quran, usahakan supaya betul-betul khatam ya. Temannya sendiri bisa, tidak harus kepada kiai atau senior, tidak. Temannya sendiri yang sudah pernah ngaji kepada guru lah, itu bisa dijadikan guru ya. Jadi TPQ yang
guru-gurunya belum ada, yang hatam baru satu umpamanya. Lah yang guru satu itu jadikan guru, setiap